Amen and amen. Praise God. Dan puji Tuhan. Haleluya. Kita masih lagi di dalam suasana tahun baru. Ini begitu segar sekali, very fresh ya. Kita di dalam tahun 2021. Kita tahu di dalam tahun 2020 itu tahun yang sangat mencabar sekali ya, sangat mencabar, very challenging year di tahun 2020. Dan tahun 2021 kita tidak tahu, mungkin juga akan menjadi suatu tahun juga yang mencabar lagi bagi kita. Tapi kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan malam ini yang saya kongsikan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita di dalam tahun ini ya. Dan saya percaya firman Tuhan itu tidak lalai, firman Tuhan itu tidak akan lalai bagi kita, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Oke? So mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan malam ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia untuk seketika. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami arahkan hati kami kepadamu. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah, satu-satunya Allah yang nyata dan benar. Terima kasih Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami berjauhan di dalam gereja online ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau hadir Tuhan di mana kami berada. Terima kasih. Saya berdoa malam ini Engkau berkati kami lewat firman-Mu. Saya berdoa malam ini firman-Mu akan berbicara di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami, terutamanya pada masa-masa ini Tuhan, di dalam masa pandemik. Saya berdoa Engkau terus campur tangan, curahkan kuasa-Mu, patahkan kuasa penyakit coronavirus di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa Engkau memberikan pengakhiran di dalam penyebaran coronavirus Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau mendengarkan doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami, keluarga kami saat kami keluar masuk dari rumah kami. Lindungi kami Tuhan. Mereka yang harus pergi kerja, Engkau lindungi ya Bapa dengan urusan-urusan mereka. Lindungi. Biarlah Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu, bungkus mereka dengan darah-Mu, sertai mereka dengan malaikat-malaikat-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami, berkati firman-Mu malam ini. Kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Praise God. Oke, malam ini kita mau berbicara tentang hidup lebih tinggi dari keadaanmu. Dalam Mazmur 27. Mari kita pergi Mazmur 27. Ini dipanggil Mazmur kesesakan atau the Psalm of Distress. The Psalm of Distress. Kesesakan, ada gangguan, ada tantangan, ada masalah, pencobaan. Ini berbicara tentang kehidupan Daud, Raja Daud, karena Raja Daud hidupnya itu dia, walaupun dia raja yang luar biasa, raja yang berkuasa, raja yang disukai oleh banyak orang, juga raja yang disukai oleh Tuhan sendiri, tetapi Raja Daud mengalami banyak masalah dan kesesakan atau distress ya, distress, kesesakan di dalam kehidupan dia. Dari musuh-musuhnya, dari keluarganya sendiri. Kita tahu anaknya sendiri Absalom juga memberontak akan Daud, dan Daud sehingga Daud harus lari daripada istana, melarikan diri dari kotanya ya, untuk bersembunyi daripada Absalom, karena Absalom pada waktu itu mau menghapuskan Daud dan mengambil kerajaan, mengambil takhta dari Daud itu. Juga kita ingat kehidupan Daud itu bersama Raja Saul
ya, karena Raja Saul itu menjadi cemburu akan Daud, bagaimana Tuhan memakai Daud dan mempromosikan Daud sehingga Raja Saul cemburu karena dia takut nanti Daud menjadi raja, ya, menggantikan tempat dia. Jadi Raja Saul itu telah membuat Daud itu untuk melarikan diri karena Raja Saul sudah berapa kali untuk mau membunuh Daud sendiri, ya. Tapi di situ di dalam kesesakannya, di dalam masalahnya, Daud itu tetap menjadi orang yang menang. Daud tetap menjadi orang yang dipakai Tuhan karena Allah itu mengasihi dia. Dan bukan itu saja, Mazmur 27 ini memberitahukan kita ataupun mengajar kita tentang kehidupan Daud, dan ada perkara-perkara yang kita boleh praktikan di dalam kehidupan kita. Kita boleh pakai di dalam kehidupan kita, terutamanya di tahun ini, terutama jalan dalam tahun ini. Karena kan tahun 2020 itu tahun yang mencabar, ya, karena coronavirus, ya. Banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi gentar, banyak orang masalah, ada yang stres sehingga mau bunuh diri, stres sehingga terjun bangunan, kan, ya. Jadi tahun mencabar. Tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang ada, ya, di bulan-bulan yang akan datang kita tidak tahu. Kita tahu akan ada vaksinasi yang diadakan karena kerajaan Malaysia sudah juga sedia untuk memberikan vaksin kepada rakyatnya. Kita tahu banyak juga perkara yang sudah direncanakan, ya, yang sudah dirancangkan kerajaan untuk kita semua. Tapi tahun-tahun, bulan-bulan yang akan datang ke depan itu kita belum tahu apa yang terjadi. Sama ada virus itu akan berhenti merebak ataupun dia akan menjadi lebih parah, menjadi lebih teruk, ya, seperti sekarang kan itu virus yang dipanggil super spreader sudah sampai di Malaysia, sudah sampai di Sarawak. Kemarin berita kita baca, ya, yang bermula di UK, virus yang sangat kuat itu sampai ke Singapura dan sekarang sudah sampai di Malaysia, di Sarawak, di Rumah Panjang, salah satu rumah panjang di Sarawak sudah merebak di sana karena orang itu dia pulang dari Singapura, ya, dia pulang dari Singapura, jadi dia bawa virus itu, dipanggil super spreader. So kita tidak tahu, kita belum tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan yang akan datang di dalam tahun ini. Ya, mungkin itu akan merisaukan kita atau membuatkan kita risau, ya. Tapi kita berharap kepada Tuhan karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Mari kita baca Mazmur 27 dari ayat 1. Ini Mazmur Daud. Kalau ada Alkitab kita di situ kan, tajuknya dia berikan di situ, aman, aman dalam perlindungan Allah. Aman itu kalau bahasa Indonesia, ya, aman itu maksudnya selamat. Kalau di bahasa Malaysia, aman itu maksudnya amanlah, tenang, ada damai begitu kan. Tapi bukan itu maksudnya dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Indonesia, aman itu maksudnya selamat, safe, safe in God's protection. Ya, jadi di dalam perlindungan Allah itu kita selamat. Ya, kita selamat, itu maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia lah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita pelajari Mazmur 27 ini, dia berkata ini adalah Psalm of Distress atau Mazmur kesesakan karena apa yang Daud alami. Kita baca di ayat 1, katanya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya, di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya mendorong kita, kalau boleh, baca Mazmur ini balik-balik lagi, ya. Ulang lagi, baca, renungkan. Ya, baca, kadang-kadang kita baca firman Tuhan seperti ini, ya. Kita baca berulang-ulang supaya firman itu berbicara kepada kita. Kalau kita baca satu kali saja, seperti kita terlepas banyak hal. Tapi kalau kita ulang-ulang lagi, baca lagi, firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Dan kita akan melihat sesuatu. Kita akan melihat janji-janji Tuhan yang menjadi hidup dan berbicara kepada kita. Mazmur ini sementara saya merenungkan dan juga berdoa menantikan Tuhan, apa yang harus saya khotbah terutamanya di awal tahun ini untuk mendorong kita. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, apakah yang kami perlukan untuk kami melalui hidup kami di dalam tahun 2021 ini, Tuhan? Karena kita tidak tahu di tahun ini, kita tidak tahu apa yang ada. Kita tidak tahu apa yang dibawa tahun ini untuk kita. Kita tidak tahu apa yang kita akan alami di dalam tahun ini, ya. Tapi Mazmur ini, firman Tuhan ini mengajar kita sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kalau kita ambil ayat 1 dan ayat 13 dan 14. Kita baca lagi ayat 13, ya. Katanya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Inggris, kalau kita baca, katanya, I had fainted unless I had believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Kalau saya terjemahkan bahasa Inggris itu secara terus, ya, atau secara langsung, kata Daud, aku telah kecewa, atau aku telah kecundang, atau aku telah tumbang, kalau bukan aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di tanah atau di negeri orang-orang yang hidup. Jadi Daud berkata, saya dengan segala masalah, dengan segala tantangan, segala kesesakan. Kita baca Mazmur ini, kita melihat perkataan-perkataan di ayat 2, penjahat-penjahat menyerang aku, memakan dagingku, semua lawanku, musuhku, ya. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, itu berbicara tentang musuh, ya, tentara musuh mengepung Daud, melawan dia. Ini semua yang dialami Daud. Jadi dalam semua masalah itu, kata Daud, masalah itu boleh membuatkan saya tumbang. Masalah itu boleh membuatkan serangan-serangan itu boleh membuatkan saya kecewa atau kecundang. Tapi Daud berkata di ayat 13,
Aku percaya. Sesungguhnya aku percaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesesakan, Daud kata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang percaya. Jadi Daud di sini berbicara kepada kita bahwa dia telah membuat keputusan. Dia telah memilih untuk percaya Tuhan bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan-cobaan yang datang, ya, di dalam tahun ini kita boleh berbicara seperti ini. Kita boleh percaya seperti Daud di dalam tahun ini, ya, walaupun masalah datang, walaupun pandemik akan menjadi lebih parah, walaupun virus barangkali akan menjadi lebih parah, menyebar lebih banyak, ya, kita dengar di berita bahwa mereka anggarkan bulan Mac ini, ya, kes COVID-19 setiap hari boleh mencecah sampai 8.000 setiap hari. Sekarang kan sudah 2.000 lebih, hari itu sudah hampir 3.000, ya. Tapi katanya bulan 3 ini, bulan Mac ini boleh mencecah sampai 8.000 setiap hari. Kita tidak tahu, itu mereka punya anggaran. Nah, itu yang mereka pendapat mereka karena penyebaran COVID-19 pada masa ini. Tapi kita mau percaya di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah pandemik ini, kita percaya seperti Daud, kita akan melihat kebaikan Tuhan di tahun ini, tahun 2021. Jadi ini berbicara tentang iman kita, kepercayaan kita. Kita harus letakkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Di ayat 14 katanya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Di dalam bahasa Inggris, dia berkata di ayat 14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Nantikanlah Tuhan, katanya. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena Dia yang akan menguatkan hatimu. Ya, ada satu ayat di situ yang tidak dimasukkan dalam bahasa Inggris. Nantikanlah Tuhan, tunggu Tuhan, nantikan Tuhan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena Dialah yang memberi kekuatan di dalam hatimu. For He shall strengthen your heart. Nantikanlah Tuhan, kata Daud di sini. Jadi ini kata-kata kunci di dalam firman Tuhan, bagaimana kita mau hidup di dalam tahun 2021 ini. Oke? So, saya mau mendorong kita di sini. Ada beberapa perkara yang kita belajar di sini. Di ayat 4, katanya, Mazmur 27 di ayat 4, katanya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini satu perkara yang kita boleh lakukan di saat-saat ini. Untuk kita mendapat kekuatan dari Tuhan, kita harus datang di dalam hadirat Tuhan. Kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, karena Dialah sumber di dalam kehidupan kita yang menjadi kekuatan. Daud, dia rindu. Kita kan tahu bahwa Daud itu seorang pemazmur. Daud itu kan dia orang yang menyembah Tuhan. Banyak lagu-lagu yang dia buat, yang dia nyanyikan kepada Tuhan. Banyak mazmur-mazmur yang dia tulis bagi Tuhan. Bukan itu saja, banyak juga alat-alat musik Daud ya buat dan ciptakan itu untuk menyembah Tuhan, dipakai di dalam rumah Tuhan. Jadi kita tahu Daud itu adalah seorang penyembah Tuhan, karena dia tahu pentingnya itu untuk menyembah Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan, atau tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Katanya ini yang dia minta dalam segala masalah. Dengan segala pengalaman yang dia alami, dia minta kepada Tuhan supaya dia akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Oh, haleluya. Saya benar-benar berharap dan berdoa untuk kita semua. Inilah keinginan kita.
menjadi suatu keinginan kita. Tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita boleh mengistiharkan ayat 1. Katanya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dalam bahasa Inggris katanya, The Lord is my light. Tuhan adalah terangku. Terangku juga itu bermaksud matahariku. Kan? Matahari memberikan terang. The Lord is my sun. Di dalam Mazmur, dalam buku Maleakhi katanya, The Lord is my sun and shield. Dialah yang akan melindungi kita. Sun and shield. So, Tuhan adalah terangku atau matahariku dan keselamatanku. Keselamatan maksudnya juga penebus kita. Dia yang menyelamatkan kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Penyelamat dari segala, bukan menyelamatkan jiwa kita saja masuk syurga, tapi dia juga adalah penyelamat kita di waktu-waktu ada masalah. Katanya Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, the Lord is the strength of my life. Dalam bahasa Inggris, the Lord is the strength of my life. Benteng, dialah kekuatan kehidupan kita. Benteng itu kan, kalau kita ada benteng, contohnya rumah kita ada pagar, ya, ada pagar yang kuat apa. Jadi kita merasakan keselamatan, kita merasa aman, kita merasa selamat di dalam rumah karena rumah kita ada pagar, kan? Jadi kita boleh istiarkan ayat 1 ini. Kalau ayat 4 itu menjadi keinginan kita, menjadi cara hidup kita, tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Jadikanlah Tuhan itu tempat kita berteduh. Jadikanlah Tuhan itu tempat kita bersembunyi. Jadikanlah tempat Tuhan itu, hadirat Tuhan itu tempat kita mendapat keselamatan, mendapat pertolongan. Kita disegarkan. Saya suka di ayat 4 ini, ayat yang akhir itu katanya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Oh, haleluya. Dalam bahasa Inggris lagi cantik perkataannya di sini. Ayat 4. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. To behold the beauty of the Lord. Di bahasa Indonesia ini katanya menyaksikan kemurahan Tuhan, tapi dalam bahasa Inggris katanya itu untuk melihat keindahan Tuhan. To see the beauty of the Lord. Saya mau dorong kita pada tahun ini, cari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi walau apapun yang terjadi, kalau keadaan pun menjadi lebih parah, menjadi lebih teruk, kita tahu Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan adalah terang hidup kita. Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah benteng kehidupan kita. Kita ada keyakinan ini. Ya, kita ada janji Tuhan ini bahwa Dia adalah keselamatan kita, terang kita, benteng kita. Jadi kita boleh memberitahu kepada Tuhan, kita boleh bersaksi di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saya berdoa, itulah saya kirim bahan-bahan doa itu untuk kita mendoakan supaya di dalam tahun ini kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam tahun ini. Sekurang-kurangnya kalau kamu percaya, kamu akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kamu akan melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam anak-anakmu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang kamu lakukan. Mungkin dunia akan mengalami masalah, tapi kita akan diberkati oleh Tuhan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Seperti anak orang Israel di tanah Goshen di Mesir, kan? Mereka di Goshen. Waktu Tuhan menghukum Mesir itu, semua kutukan-kutukan yang diberikan atau tulah-tulah yang diberikan kepada Mesir, Israel itu selamat di tanah Goshen. Kenapa? Tuhan melindungi mereka. Tidak ada yang sakit,
tidak ada yang mati, ya. Mereka ada terang, tapi di Mesir banyak yang mati, mereka sengsara. Tapi Tuhan melindungi orang-orang Israel di tanah Goshen. Tuhan boleh melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya di saat-saat ada masalah, di saat-saat ada kebeluran, di saat-saat ada kekeringan, di saat-saat ada kematian atau kesusahan. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Katakan amin. Percayalah Tuhan tahun ini bahwa engkau akan mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemakmuran dari Tuhan, kuasa Tuhan pada tahun ini. Jadi ini menyiapkan kita untuk masuk dalam tahun ini. Ya, berjalan di dalam tahun ini. Ini adalah firman ini adalah bekal bagi kita. Bekal. Jangan lupa ayat firman Tuhan ini, Mazmur 27. Ini adalah firman Tuhan untuk tahun 2021. Jadi apapun yang kita alami untuk bulan ini, bulan depan, bulan seterusnya, ingat Mazmur 27. Terutamanya ayat 1 dan ayat 13 dan ayat 14. Ini adalah firman dibekalkan bagi kita untuk hidup di dalam tahun 2021. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Dan kita juga doa, masukkan doa untuk kita punya offering. Ya. Thank you Jesus. Bapa, Mazmur 27 ini adalah firman untuk bekal kami dalam tahun 2021. Kami percaya seperti Daud berkata bahwa Tuhan adalah terang hidup kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah benteng hidup kami. Tuhan adalah keselamatan hidup kami. Kami mau istiharkan seperti Daud bahwa sesungguhnya kami akan melihat kebaikan Tuhan di dalam tahun ini 2021. Kami akan diberkati Tuhan. Kami akan berhasil. Bapa, dalam nama Yesus, setiap pekerjaan, usaha kami akan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Walaupun mungkin dunia ataupun negara kami akan mengalami masalah karena penularan virus COVID-19. Tapi kami percaya seperti firman-Mu mengatakan, kami akan melihat kebaikan Tuhan dan negeri orang-orang yang hidup dalam tahun ini. Kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Bapa, saya mendoakan setiap keluarga, setiap anak-anak, Engkau berkati Tuhan. Lindungi Bapa dalam nama Yesus. Lindungi Bapa di dalam nama Yesus. Berkati setiap suami istri. Berkati anak-anak. Berkati semua Tuhan. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Campur tangan Bapa, lawat mereka Tuhan. Sertai hidup mereka dengan hadirat-Mu. Biarlah mereka ada kerinduan seperti Daud yang berkata bahwa dia rindu Tuhan untuk tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Biar kami menikmati hadirat Tuhan, memandang keindahan wajah-Mu, dan juga menikmati bait Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ini Tuhan kami akan pegang. Firman-Mu Tuhan ini kami akan simpan dalam hati. Kami percaya tahun ini akan berhasil. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Berkati juga kami saat kami tutup ibadah kami dengan persembahan. Berkati mereka yang memberi. Berkati mereka Tuhan yang menghormati Tuhan dengan persepuluhan, dengan persembahan. Bapa, Engkau campur tangan dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin dan amin. Haleluya. Amen. Amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Saya harap Anda diberkati. Firman Tuhan ini bukan saja yang malam ini, bukan saja sharing yang saya berikan kepada kita, tapi saya benar-benar merasakan dalam hati saya bahwa inilah firman Tuhan yang kita perlukan. Kita dibekali oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini untuk tahun 2021.
biar kita imani, biar kita percaya firman Tuhan ini ya, dan hidupi firman Tuhan ini untuk tahun 2021. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati Anda dan keluarga Anda saat kita percaya firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa doakan bahan doa kita setiap hari itu. Oke, doa saja. Kadang-kadang kita perlukan itu untuk memulakan doa kita setiap hari. Oke. Dan doakan kami di sini juga di Ipoh. Dan setiap hari juga saya mendoakan Anda di situ. Oke. Puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita semua. Kita akan jumpa minggu depan. Oke. God bless you ATLC, Alisan and family, Neti dan keluarga John Real. Tuhan berkati semuanya yang akan tonton video ini juga. Tuhan berkati Anda semua. Oke, God bless you. Good night. Selamat malam. Amin. Amin.